You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said There's no time to be scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tahun 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tahun 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk berbagi budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di slide pertama ini pasti panjenengan sedaya sudah paham betul siapa beliau. Siapa beliau? Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang dulu sampai hari ini begitu dekat dengan kita. Ya. Dengan filosofi beliau ing ngarsa sutulodo ing madya manungkarsa tutwuri handayani. Dulu saya melihat kata-kata ini hanya ada di sebatas tembok tanpa saya tahu maknanya. Nah sekarang setelah saya menjadi guru, saya mulai paham apa makna ing ngarsa sutulodo ing madya manungkarsa tutwuri handayani. Adakah yang kira-kira Bapak Ibu yang pengen berbagi dulu apa sih arti dari ing ngarsa sutulodo ing madya manungkarsa tutwuri handayani? Budi? Ngarso Songkulodo itu menurut saya kita di depan mau memimpin anak-anak memberi teladannya. Kita nih sebagai guru. Sedangkan ing madya manungkarsa apa nih? Kita Di tengah anak-anak ikut bergaul. ikut berbaur. Tutwuri handayani. Saya baru tahu ternyata makna itu begitu dalam. Tidak hanya memberi contoh di depan, tidak hanya memberikan semangat di tengah, tidak hanya mendorong di belakang. Ing ngarsa sutulodo
Dewa Karsoto Puri Handayani ini adalah tugas dan peran kita sebagai guru. Tapi rohnya, jiwanya yang membuat kita harus di depan memberikan contoh drama, di belakang mendorong siswa. Kira-kira tujuannya apa? Nah, yaitu yang perlu saya sampaikan karena ini menurut saya yang paling yang harus kita sadari dan kita perhatikan, yang membuat kita tuh mengapa kita harus mengajar, di titik mana, tujuannya apa. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita kembali nih Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu punya tugas pokok, yaitu mengajar dan mendidik. Namun poin penting di sini, Ki Hajar Dewantara mengarahkan, memberikan pemikirannya itu, yaitu guru itu tidak hanya memberikan transfer ilmu, tapi yang paling penting adalah mendidik. Mendidik itu apa? Mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nyata tujuannya sederhana, hanya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Selanjutnya yang kedua, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya yang ketiga, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuannya yaitu menghamba pada murid, yaitu pendidikan yang diselenggarakan harus berpihak kepada murid dengan memperhatikan bakat, minat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk garis bawah ini, yang poin ketiga, menghamba kepada murid. Pada saat saya mendapatkan materi ini, Bapak Ibu, jujur saya seperti kontra. Kok guru kok menghamba kepada murid? Enggak sepakat saya saat itu. Kenapa? Loh, kok guru kok ngalah ambil murid? Tapi ternyata tujuannya begini. Menghamba di sini, bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang di sana itu kita berpihak kepada murid, berorientasi kepada murid, yang tujuannya untuk kebahagiaan murid, kemerdekaan murid, keselamatan murid setinggi-tingginya, sehingga tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai. Selanjutnya yang keempat, guru itu ibarat petani, sedangkan sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Ibarat ini dengan catatan, guru hanya dapat menuntun tumbuhnya atau lakunya, bukan untuk mengubah dasarnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, guru itu kalau kita flashback di zaman kuliah, mungkin yang PGSD yang tabula rasa masih kemutan. Dulu itu pernah disebutkan ada teori di mana seorang anak itu seperti kertas lembar kosong. Benar Bu Vicky? Iya. Masih sepakat Bu dengan pendapat seperti itu? Tabula rasa. Bu Is sepakat Is? Tidak, Sekarang sudah tidak. Dulu saya juga meyakini mungkin seperti itu. Anak itu, peserta didik kita itu seperti selembar kertas yang bagaimana dia terwujud, bagaimana dia kemudian, bagaimana karakternya itu dipengaruhi oleh satu, keluarga, pendidikan keluarga, kedua, pendidikan di sekolah, ketiga, pendidikan di masyarakat. Ternyata setelah kesini perkembangan sampai pada akhirnya kita mendapatkan suatu pemahaman baru, teori yang baru, yaitu guru harus memahami bahwa anak itu bukan selembar kertas kosong, tapi anak itu adalah selembar kertas yang di sana sudah terdapat garis-garis halus, tulisan-tulisan halus. Di sini saya membayangkan apa jenengan semua
latihan menulis, yang dimana ada kita harus menebalkan. Nah, ini seperti itulah anak-anak yang di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu bukan selembar kertas kosong, tapi kertas yang sudah ada isinya. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang baik, menebalkan tulisan-tulisan yang positif, dan meninggalkan, mengabaikan tulisan-tulisan yang tidak baik. Kaitannya dengan ini adalah karakter bagi mereka. Kalau kita bayangkan, ingat kata-kata watak dan watuk itu jebul beda. Kalau watuk itu diobati, nah watak itu tidak. Mungkin ini hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan. Ternyata seorang anak itu sudah punya karakter sendiri. Mereka sudah punya minat sendiri. Mereka sudah punya keinginan sendiri. Mereka sudah punya karakter sendiri. Itu tadi baik dari kebutuhan belajar mereka, bagaimana potensi mereka, bagaimana gaya belajarnya, itu mereka sudah punya ciri khas sendiri. Dan tugas kita adalah mengarahkannya mereka kepada hal-hal yang positif tadi. Nah, contoh seperti ini tadi. Sekolah ibarat lahannya dan murid ibarat benih. Benih ini saya mau lewes dari kacang hijau, yo bakalan murid dari kacang hijau, kan bakal malah dari benih. Kacang hijau dan benih sama betul. Betul ke? Nah, sama. Jagung tumbuh pun tetap akan jadi jagung. Tidak mungkin akan jadi gabah atau pari. Cuman yang membedakan di sini, bagaimana kita menggemburkan lahannya. Yang bisa kita lakukan, menggemburkan lahannya supaya tadi mungkin yang bibitnya baik, yang bibitnya unggul bisa tumbuh dengan sempurna. Kebalikannya, seandainya ada bibit yang tidak baik, sedangkan kita tidak memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, bisa jadi bibit yang tidak baik tadi tumbuh di lahan yang tidak subur, tidak kita sirami, tidak kita rawat. Yang terjadi adalah bibit yang tidak baik tadi bisa jadi tumbuh tidak sempurna seperti yang diharapkan. Itu adalah potensi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah ini berarti yang jadi dasarnya, kita harus menuntut tumbuhnya anak-anak tadi, tapi tidak mengubah dasarnya. Kita lanjut. Nah, dari A sampai Z, menghamba kepada murid, menuntut tumbuhnya laku, terus belajar dengan memperhatikan kodrat anak, baik kodrat keadaan zaman maupun alam. Nah, tadi sempat saya terlupa menyampaikan, kodrat anak itu juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sepertinya Bulis dulu pernah menyandungkan lagu, menyandungkan ceramah puisi, ajarlah anak sesuai dengan zamannya. Nah, ini ternyata sudah ada pembelajaran ini tuh dari Ki Hajar Dewantara. Zaman biar aku diceblek mandi, tapi kalau zaman sekarang diceblek mungkin tidak bisa sama seperti dulu, karena zamannya sudah beda. Dulu tidak ada gadget, dulu tidak ada gawai. Sekarang kita harus beradaptasi dengan adanya semua itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu ternyata memerdekakan manusia. Tujuannya kok dimerdeka Bapak Ibu? Merdeka yang seperti apa? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yang dimaksud dengan merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat ini yang dimiliki mereka, yang kemudian akan menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Sebenarnya kesimpulan di sini intinya cuma ini. Dulu kita pernah ingat ada tembung motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang saya sebutkan barusan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang nanti akan saya bahas. Tapi sebelum dibahas motivasi tersebut, saya sampaikan terlebih dahulu ada beberapa hal poin yang nanti akan saya tebalkan atau saya garis bawahi. Yang pertama
pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Tadi disebutkan bahwa kita mengharapkan merdeka, tapi bukan merdeka yang sesungguh artinya bahwa mereka bebas melakukan sesuatu semaunya. Merdeka itu sendiri tetap ada batasan, ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Disiplin. Apa kira-kira? Melaksanakan sesuai aturan. Biasanya disiplin kudu taat, gitu ya. Ada aturan, mau memenuhi aturan tersebut berarti kita sudah dikatakan disiplin. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Apakah ada pendapat yang lain? Konsep kita pasti seperti itu. Disiplin berarti ada aturan. Aturan kalau kita sudah penuhi berarti kita sudah termasuk. Betul Bu Is? Iya. Ada yang lain? Betul ya? Oh ya, tak lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berangkat telat berarti sudah melanggar kedisiplinan. Tidak mengerjakan PR termasuk tidak melanggar sudah termasuk melanggar kedisiplinan. Apa betul Pak Erin? Tidak mengerjakan PR termasuk apa betul? Nah, berarti yang elek-elek itu berarti tidak disiplin. Saya ngapain disiplin? Nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menjadikan seorang anak disiplin, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapatnya Dian Gosek. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang isinya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Akarnya dari sana, walaupun pada akhirnya jabarannya banyak sekali tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, mengapa seseorang harus melakukan sesuatu, mengapa seseorang tidak ingin melakukan sesuatu, ini semua didasari adanya motivasi. Contoh, motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini paling sering anak-anak kita tiket kelas. Contoh paling sederhana Ibu ini tiket kelas, mereka melakukan itu semua. Itu terkadang kita harus ngoyak-ngoyak.
Benar tidak sih Bu? Kalau mereka melakukan itu semua, kira-kira karena apa? Nah, benar disenani Bu Darni, benar itu POP Bu Isniati, ben tembung kata ben agar seperti itu tadi yang menurut saya merupakan motivasi ekstrinsik yang nomor satu. Menghindari ketidaknyamanan. Aku malas dimarahi Bu Is terus, jadi aku melakukan ini. Dimarahi billing terus, jadi saya harus melakukan ini. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini, sebenarnya saya sendiri termasuk kemarin-kemarin masih melakukan ini. Ini yang dikatakan ketika kita melakukan sesuatu karena iming-iming. Contoh, nanti ada kasus di belakang. Tapi contohnya misalnya mungkin bubik yang baik hati dan dermawan. Yo, sregep mau diparingi permen. Nah, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik karena ada pancingan dari luar. Dari ketiga ini yang diharapkan dihajar Dewantara itu yang ketiga. Ketika anak melakukan sesuatu itu bukan karena pancingan, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi karena mereka ingin melakukannya untuk apa? Untuk mereka sendiri. Jadi ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka yakini, yang kemudian menjadikan mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu, bukan untuk siapa-siapa, karena dia meyakini nilai kebajikan yang ada di dirinya. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini ada salah satu contoh kasus yang pertama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ketika saya membaca kasus ini, sebenarnya saya sudah refleksi diri. Sebenarnya kita ada kasus-kasus yang sering kita baca di pendidikan guru penggerak ini seperti saya sedang bercermin Bapak Ibu. Oh, berarti kita ini asli rapi ya. Bocah udah isen tuh minder. Tapi kalau sekarang ini seperti ini sebenarnya mungkin sudah tidak ada nih. Anak suruh maju ke depan terus ditertawakan. Nah, menurut panjenengan ini kan tidak baik ya. Kasus yang pertama ini kira-kira yang dilakukan Pak Seno ini termasuk menghukum atau merupakan suatu bentuk konsekuensi atau bagaimana Bapak Ibu? Menghukum ya, karena dia tidak mau memperhatikan ketika Pak Seno mengajar. Selanjutnya kasus kedua, ini kasus di kelas rendah. Saya bacakan kesimpulannya saja. Ini yang terjadi pada Ibu Anas, guru kelas 2. Bu Anas ini mendapat masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri di antri di depan pintu kelas. Setiap mau masuk itu berebut. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang setiap murid-muridnya mau masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Namun, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang ini dan benar saja. Pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Ternyata kalau kita kemarin juga ini termasuk hal yang saya lakukan sebenarnya. Ayo yang bisa jawab, tak kasih stiker 10
stiker tak kasih hadiah. Cuma ternyata ini kayak seperti tamparan kelas untuk saya. Jebuli yang kemarin kita sempat berpikir kalau kita memberikan penghargaan kepada anak akan termotivasi dengan sendirinya, terus anak akan mau melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Ternyata ini sebenarnya sedang menjerumuskan anak. Kenapa? Mereka tidak mandiri dengan apa yang mereka yakini. Akhirnya mereka menganggap kalau kita tidak diberi ini, wegah aku nggak ada koyong, wegah antri. Nah, mungkin sebenarnya di angan-angan Pak Menteri, angan-angan perubahan reformasi pendidikan di sini, ini tuh kita sedang melatih anak, kita sedang dilatih untuk melatih anak-anak supaya mereka punya kesadaran dirinya mereka sendiri. Ada nilai-nilai yang harus mereka perjuangkan, ada nilai-nilai yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, ini ada pendapat dari Alfred Kahn yang dari bukunya Police by Words, hukuman, kalau tak artikan kalau tidak salah hukuman atau penghargaan gitu ya, dan tidak sih nulis itu hukuman ya, reward itu penghargaan. Ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pelajaran yang sesungguhnya. Dampak dari penghargaan yang sederhana tidak efektif. Kok tidak efektif? Ya tadi seperti Bu Anas, harusnya kita mengharapkan ada keberlanjutan, tapi ternyata kalau kita tidak pancing tidak berlanjut, dapat merusak hubungan. Nah ini contoh. Aduh, Mbak Ani pintar sekali, sudah bisa mengerjakan dengan di sampingnya ternyata ada Mbak Dani yang tidak bisa. Kira-kira mental Mbak Dani yang kita di anak muridku misalnya, itu kira-kira kuatik begitu. Iya. Ketika kita mengagung-agungkan yang satu, ternyata ada satu hati yang tersakiti. Aku tiba sesar kosong darah, boro-boro dilipat, boro-boro dihargai. Aminah meneh. Nah, ini contoh deh, sekedar contoh gitu nih. Nah ini maksudnya seperti ini, dapat merusak hubungan. Dan itu yang mereka bawa pulang dari sekolah ke rumah, pasti perasaan jengkel, kecewa, marah. Padahal tujuan dari kurikulum merdeka ini supaya mereka merdeka seutuhnya sebagai manusia. Lanjut, mematikan kreativitas. Dan terakhir, menghukum jangka panjang. Kok menghukum? Contoh ini kalau kita pada saat kenaikan kelas kita memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah 1, 2, 3 kayak buku, hari ini buku dengan cantik kan? Tapi ternyata ini juga sama halnya dengan yang tadi, merusak hubungan. Juara 1 Mas Erwin Hendra Moko, juara 2 Triwahyuni, juara 3 Sri Biarti. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Walaupun disebutkan urut-urutannya, ternyata itu juga akan membuat mereka tidak merasa happy, tidak membuat mereka merasa bahagia. Sehingga yang jadi catatan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama kita buat samaran, kita berikan pelayanan yang sama untuk mereka. Tidak ada sedih gungke, tidak ada sedih diblosorke, semua kita hargai karena mereka semua masing-masing punya potensi. Contoh kayak kemarin, wah pengajarannya mesti ki alun-alunan, tapi nak dijak ongkol-ongkolan lomba voli, wah nah seperti itu contohnya. Jadi ada beberapa hal dari mereka yang mungkin memang tidak lengkap di akademik, tapi pasti mereka punya potensi yang lain, dan kita harus mengangkat potensi tersebut tanpa harus kelemahannya. Nah ini yang diharapkan adanya motivasi intrinsik. Saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata
kita tidak perlu memberi dari luar. Ini sepertinya kita nggak harus anak kecil, kita sendiri sebagai orang dewasa bisa. Kalau sekarang ini lagi banyak aplikasi yang terbaru. Besok edit video jebul aku iso saiki. Pasti kita senang. Senang itu sudah bentuk penghargaan. Yang mau nggak bisa masak, berlatih masak, bisa masak, itu juga suatu bentuk penghargaan kepada kita. Rasa senang itu yang penting, bukan hadiahnya yang penting. Dan itu yang harus dipertahankan supaya mereka senang dari dalam melakukan secara terus menerus. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sedang ia rasanya. Wes bahagia gitu. Nah, sekarang lanjutannya dari yang hukuman tadi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, oke. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya? Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman, oke. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Jadi nanti yang hukuman ambil konsekuensi itu hampir mirip-mirip gitu. Tapi apakah perbedaannya? Nah, ini dari jawaban penjelasan tadi, apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Saya tidak akan terlambat, hukuman, mencoret-coret konsekuensi. Nah, perbedaan dari hukuman maupun konsekuensi ini ada keterlibatannya. Jika yang dia lakukan itu ada hubungannya dengan yang dilakukannya, efeknya itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau yang dampaknya yang dilakukannya itu tidak ada hubungannya dengan yang dilakukannya, itu disebut dengan hukuman. Contoh yang ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada hubungannya, wong dicoret-coret berarti itu diganti. Itu nih namanya konsekuensi. Sedangkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, ini jelas karena hukuman. Terlambat gak ada hubungannya dengan mencatat. Lari mengelilingi lapangan juga karena terlambat juga termasuk hukuman, karena tidak ada hubungannya antara lari dengan terlambat. Push up juga sama, hukuman. Yang dimaksud dengan konsekuensi itu berarti adanya kesepakatan semua. Jika tidak ada berarti itu termasuk hukuman. Nah, itu ada hubungannya. Nah, kita telusuri. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Catatannya ada pelajaran PJOK. Nah, namanya pelajaran PJOK kon melayu-melayu. Nah, ini mungkin ini ada hubungannya, maka disebut dengan konsekuensinya. Jadi ada hubungannya dengan apa yang dilakukannya. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, tapi tidak ada yang lebih penting, adanya restitusi. Karena puncaknya ini yang diminta. Tapi dibandingkan hukuman, lebih baik konsekuensi. Tapi kalau ada restitusi, lebih baik kita menggunakan restitusi. Istilah baru atau lama nih Ibu? Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah, belum lupa ya, aku malah kita TGP. Restitusi itu apa?
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tujuannya dari konsep restitusi seperti itu. Keyakinan kelas. Nah ini tadi ada penghargaan, hukuman, terus masuk ke restitusi. Karena yang dimaksud dengan restitusi itu kita kembali ke nilai-nilai kebajikan di awal. Jadi adanya kedisiplinan itu tadi poin pentingnya tidak harus dengan menghukum. Malah kalau bisa dihindari. Kita langkah baiknya dengan menggunakan restitusi. Nah, langkah yang pertama bagaimana dengan restitusi? Terus dimulai dari mana? Dimulai dari sini, keyakinan kelas terlebih dahulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya kalau peraturan kelas itu sudah sering kita buat. Contoh Bu, peraturan kelas apa kira-kira saya biasanya suka? Termasuk kebiasaan berdoa sebelum pelajaran termasuk peraturan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Pak Erwin? Biar menghindari dari kecelakaan. Kecelakaan, berarti selamat nih tujuannya, keselamatan. 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat corona kemarin masih biasa. Kira-kira kenapa? Apa yang kita yakin? Kalau kita dekat-dekat saat itu, kalau kita nggak pakai masker, kita dekat-dekat nggak cuci tangan, terus kenapa kita juga harus melakukan itu? Berarti ada yang kita yakini. Yang kita yakini apa kira-kira? Mencegah supaya tidak terjadi tidak tertular. Berarti untuk apa? Kesehatan. Berarti kita sudah mengupayakan kesehatan kita. Karena kita yakin dengan kesehatan kita itu dengan cara menjaga ini semua kita akan sehat. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semua ini semua pasti ada keyakinan, ada jawaban kita yang menjadikan alasan kita untuk melakukan sesuatu itu. Nah inilah keyakinan itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Alasan itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Pertanyaan tadi kita jawab di akhir. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Wis gawe peraturan dari atas sampai bawah. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Tidak boleh terlambat datang tepat waktu pukul 7. Yang piket harus mengerjakan tugasnya dengan tanggung jawab. Tidak bisa remeh. Nah, ternyata pendekatan tidak itu membuat kita tuh kayak rutinitas harus dilakukan, tapi kita kayak sebenarnya melakukan. Nah, ya ini yang dihindari. Mereka harus melakukan karena dasar mereka ingin melakukan. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dapat dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata tidak yang ada dalam peraturan kelas dihilangkan. Tidak boleh makan dan minum, bisa diganti dengan makan dan minum di luar kelas. Nah, jadi kata tidak itu unsur negatif di dalam keyakinan kelas ini dihilangkan atau dihindarkan. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi tidak bertele-tele terlalu panjang, semakin 3 atau 4, tapi mereka sadar, mereka paham dan dilaksanakan. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kaitannya dengan
ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas ini. Sedikit masukan, kalau kemarin di kelas 10 itu saya mengenal mereka, mencapai sendiri apa yang mereka mau, yang mereka harapkan, impian apa yang mereka inginkan dari kelas mereka. Kemudian mereka buat sendiri dan mereka tempel di kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, disiplin dan bertanggung jawab, saling menghargai dan menyayangi warga kelas adalah keluarga. Kebersihan kanal kesehatan, kebersihan tanggung jawab semua. Terus mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan santun. Nah, ini contoh bisa untuk dijadikan referensi. Tapi sebenarnya banyak sekali yang tinggal mau kita condongkan ke arah mana nilai kebajikannya itu. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, pada hakikatnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Ini mutlak Bapak Ibu, tidak bisa kita pilih mana yang lebih penting, karena semuanya harus kita penuhi untuk menjadi kebutuhan dasar kita. Tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa pun harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini nggak perlu dijelaskan sampai sederhana. Contoh misalnya, paling sederhana aja. Bertahan hidup sudah terpenuhi, penguasaan sudah terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima mungkin sudah terpenuhi. Tapi ada rasa tidak senang. Apakah dia bisa melakukan hal yang baik dalam hidupnya? Tidak bisa. Ini kalau kemarin kita ilustrasikan, sering kita bincang-bincang itu sandi. Sandi itu kira-kira yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar itu yang mana? Kasih sayang dan rasa diterima. Foto ini. Jadi kalau diulang-ulang jumlahnya digolek, digondal-gondali, dielak-elak, diingat-ingat, jumlahnya itu karena ada rasa yang tidak terpenuhi di sana. Mungkin inilah yang menyebabkan. Nah, inilah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti nilai negatif. Berarti kalau misalnya ada anak nakal, ngoten itu bisa kita telusuri ada di bagian mana yang tidak terpenuhi. Lanjut, posisi kontrol dan restitusi. Kalau tadi sudah kita membahas sedikit kenalan dengan restitusi, sekarang untuk mencapai restitusi tadi kita juga harus punya posisi kontrolnya. Posisi kontrol yang pertama itu bagaimana itu masuk dengan posisi kontrol. Posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru. Bagaimana kita menempatkan peran kita sebagai guru di tengah-tengah anak didik kita. Sebagai penghukumkah, sebagai temankah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, pemantau atau mengajar. Perbedaannya ada di mana? Nah ini. Kalau misalnya kita di posisi penghukum yang seperti tadi Pak Seno, nah Raisa jawab kayak itu enggak enak. Nah, ayo maju, itu termasuk hukum. Dampaknya apa tuh kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum? Anak jadi tidak nyaman, jadi denda, terus mungkin bisa nilai waktu minder, rendah diri dan sebagainya. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ini. Sebenarnya ini juga kayak aku seperti refleksi hidup. Ternyata saya ini sering banget membuat rasa bersalah. Contoh yang sering saya katakan kepada murid saya sebelumnya seperti ini. Kok orang 300 toh? Lah kan mesti kayak itu waktu. Lah kok orang 300? Nah, terus misalnya di kelas gaduh, Mas Wases, iki loh Mas Wases, kelasnya gaduh guru-guru kamu loh. Nah itu seperti itu. Dia
dipojokkan dengan kesalahan yang dia tanggung. Nah itu walaupun dia tidak menghukum, membuat rasa bersalah ini juga suatu bentuk hukuman. Karena apa? Rasanya juga kok dorangan mami. Ini kalau seandainya dalam kehidupan kita keseharian, mungkin kalau di lingkup orang dewasa, pekerjaan yang harus deadline sudah selesai, tapi belum selesai, nah itu juga membentuk rasa bersalah kita. Walaupun hanya sekelihatnya tidak membentuk rasa bersalah, tapi bisa berdampak pada arah ke sana. Yang ketiga, teman. Nah ini yang kemarin kita lihat kalau Pak Erwin ini sepertinya cenderung di posisi kontrol teman. Asik sebenarnya kalau teman itu. Jadi anak-anak itu lebih dekat, lebih enjoy, lebih rasanya kayak Pak Dewi. Mending apa kayak Pak Dewi. Tapi efeknya apa? Kayak kemarin kita lihat dosan, bilang kira-kira sopan nanti berhenti. Nah, ternyata ada dampak negatifnya. Tapi terus anak juga bergantung pada itu, bergantung Pak Erwin ya. Itu ternyata saya juga akhirnya sama bilang nih. Cuma suatu hari pernah saya tanya, ketika saya pernah tinggal 3 hari, ketika saya itu ya latihan aksara Jawa, atau hidup 3 hari ke sana, saya kasih tugas 3 hari itu tidak selesai. Mana ditinggal bumi sedino, kue ngempet-ngempetnya nanti rampung. Terus tak tanya, Bil, biar kita kayak tugas telung dino kira rampung, mana bumi kayak tugas kok rampung. Ternyata kue leja penak. Lah Bu, lah Bu Isko, lah jumlah apa tuh gampang. Ternyata maksudnya itu ini ada kesannya kalau tak transkripsikan itu pada sepele. Benar nggak sih? Benar ya? Ya, sepele. Padahal niat itu tuh sebenarnya pengen jadi teman mereka supaya mereka lebih nyaman aja. Niat itu juga posisi kontrol temannya nggak bisa sering kita gunakan terus-menerus. Terus memantau. Poin keempat, grade-nya lebih naik sedikit. Di poin pemantau ini posisinya dia memantau terus mengingatkan batasannya tidak ada hubungan antara kamu dan anak ini. Ada anak terlambat. Loh, kok terlambat? Kamu kok terlambat kenapa? Siapa Bu? Kalau terlambat terus biasanya konsekuensinya apa? Kalau terlambat saya harus nanti pulangnya lebih lama untuk mengejar ketertinggalan saya. Oh ya sudah, berarti sudah ada kesepakatan. Kalau sudah berarti laksanakan. Itu posisi pemantau. Nggak ada emosi di sana. Aman batasannya. Tapi orang pakai cedek-cedek. Tapi dari semua ini ada yang lebih utama, Bapak, sebagai manajer. Peran manajer ini posisinya dia pengelola, tidak menggurui, tidak memaksakan, tidak menghukum, tapi lebih cenderung ke mengajak si anak untuk bisa menyadari kesalahannya sendiri. Biasanya dikatakan seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk menghadapi masalah ini contohnya misalnya. Ini nanti ada video bisa dibuat gambaran. Tapi di sini yang menentukan dampak dari kesalahan itu bukan dari gurunya, tapi dari anak itu sendiri. Kenapa kamu datang kesiangan? Karena saya terlambat, karena ada suatu hal. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu yang menentukan adalah anaknya. Misalnya anak berantem juga sama. Misalnya yoga atau Sandi dan yoga berantem. Wah Sandi, oh bener ya Bu, belum lama ini Sandi dan yoga, ya Sandi dengan siapa itu ketek moha, nah ya. Itu ketika mereka berantem atau sampai Sandi melakukan suatu tindakan yang itu merugikan orang lain, nah di kontrol manajer ini fungsinya dia itu kayak ngejak untuk merenung bersama. Tapi kamu tentukan sendiri kira-kira kesalahanmu di mana, terus bagaimana caramu memperbaiki. Itu adalah posisi kontrol manajer. Untuk menjadi manajer ini harus melewati restitusi nanti setelah ini. Nah ini ada gambaran-gambarannya, perbedaannya. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik itu masuknya contohnya manajer. Kalau teman pemantau itu juga bisa masuk motivasi eksternal, bisa masuk, tapi lebih ke motivasi eksternal nih. Nah ini ada identitas gagal, identitas berhasil. Yang diharapkan di sini sebenarnya yang paling paham itu kontrol diri dari manajer ini. Tapi untuk perbandingan Bapak Ibu bisa dilihat kalau penghukum
harus dengan menghardik dan lain sebagainya. Terus membuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan lain sebagainya. Ini hanya tabel perbandingan. Nah, ini bagian atas pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, kelanjutan ini efek daripada menghukum. Dengan mendapatkan hukuman biasanya anak-anak akan memberontak, jadi pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, sama dengan ketika dibuat rasa bersalah, anak bisa juga dengan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau jadi teman, ketergantungan. Malah kayak ini, menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini memantau tadi sudah bagus, tapi ternyata ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nak diawasi agak tertib, tapi nak orang diawasi bisa balik. Nah itu. Sedangkan yang diharapkan di sini posisi manajer yang membuat anak menguatkan watak dan karakternya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Tadi sudah disebutkan manajer melalui restitusi. Nah ini restitusinya itu dengan 3 langkah, Bapak Ibu. Langkah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya begini, nanti misalnya ada suatu masalah kayak kemarin Bumi sebenarnya sudah mempraktekkan, kita semua sebenarnya sudah, tapi belum sampai di poin ketiga rata-rata. Ketika ada anak bertengkar, terus kamu kenapa kok marah-marah? Kalau belum lama ini bila marah-marah, sebagai guru bertanya kenapa kok marah-marah, mencari tahu alasannya. Oh harusnya dan bla itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Oh kamu marah-marah mengikuti ejek hatimu. Berarti kira-kira kalau seperti itu, apakah sebenarnya tidak apa-apa marah-marah itu karena meluapkan emosi? Tapi kan adakah langkah bijak yang bisa kita lakukan? Nah itu masuk ke dalam validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang berakhir. Nih, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu gak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya wis apa-apa, gak apa-apa. Misalnya berkata, oh gak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa dia benar-benar salah. Pasti ketika dia melakukan kesalahan, seseorang itu pasti sebenarnya ada di sudut aku benar bersalah ya. Aku aslinya aku kayak orang pengen ngomong, tapi kalau diecek terus aku kejengkel. Nah itu menstabilkan identitas. Kalau kita melakukan kesalahan pasti ada rasa blur. Nah ini kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini langsung menstabilkan identitas. Pengadilannya di sini validasi tindakan. Padahal ya pengadilan koridor. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini masuk ke dalam validasi tindakan. Nah, terus setelah urutannya, setelah prosesnya tadi sampai di validasi tindakan, baru diarahkan kepada keyakinannya tadi. Yang barunya tadi sudah tak bahas di keyakinan kelas tadi. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini pada intinya anak diajak untuk berpikir sendiri. Oh ya bu, aku salah. Oh aku dunia aku orang untuk bateku. Oh ya bu, aku mau belajar. Berarti aku ini kiri. Aku menjadi makhluk dan sebagainya. Nah sebenarnya ambil di apa ya bu? Saya mau kembali. Guru makanya
beberapa kali ini kan Mbak Bila sering datang terlambat. Boleh jadi Bu tahu alasannya kenapa Mbak Bila datang terlambat? Ada masalahkah? Bisa cerita sama Ibu. Bangun kesiangan Bu, Kok bisa bangun kesiangan? karena sering main HP terlalu malam Bu. Main HP terlalu malam. HP-mu baru? Iya Bu, Mesti asik sekali ya main HP terus ya. iya Bu. Iya, Bu Guru juga sering main HP jadi. Tapi kita harus bijak main HP. Ada waktu bermain HP, waktunya tidur harus segera tidur supaya besok pagi kembali semangat mengikuti pembelajaran. Nah sekarang Bu Guru mau tanya, yang dilakukan Mbak Bila ini sudahkah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Kira-kira Mbak Bila ingat kembali keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Mbak Bila? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan ya. Nah, adakah upaya yang bisa Mbak Bila lakukan supaya besok tidak terlambat lagi? Tidak memain HP terlalu malam dan memasang alarm di HP Bu. Jadi besok bisa berangkat lagi? Ya Bu, bisa. Sepakat? Sepakat. Janji? Janji. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Saya bantu untuk menjelaskan. Di sini tadi ada naik terlambat, terus kemudian gurunya bertanya kenapa terlambat, terus anaknya menjawab karena bangunnya kesiangan. Lah kok bisa bangun kesiangan? Itu karena alasannya tidurnya terlalu larut malam. Cari tahu kok bisa tidurnya sampai larut malam? Ada masalah apa? Bisa cerita sama bapak ibu guru. Nah di sini disebutkan bahwa dia larut malam itu karena sering kecanduan main handphone. Di sini kita sebagai guru divalidasi tindakannya salah. Di sini kita kayak main HP itu memang menyenangkan ya. Aku guru kok iya senang main HP. Tapi kita harus bijak dalam bermain HP. Seperti itu tadi. Selanjutnya pertanyaan, kira-kira hal ini menurut kamu sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas kamu? Jika tidak sesuai, terus apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, terus jadi anak panik, oh tidak sesuai Bu. Berarti kalau tidak sesuai terus harus bagaimana? Oh saya akan bangun lebih pagi dengan cara menyetel alarm, terus juga tidak tidur malam. Ini juga sama cerita kedua, tapi kita skip saja. Di cerita kedua ini sudah kita lakukan secara langsung, sudah lihat sendiri secara live, di mana seorang anak yang tidak menutup pintu ketika masuk ke ruangan kelas, terus ini menjadi suatu permasalahan yang jika diteruskan akan berkelanjutan tidak baik. Oleh karena itu, salah satu yang di sini saya berperan sebagai guru tersebut mengajak anak itu berdiskusi. Kenapa kok masuk kelas tidak pakai salam dan ketuk pintu? Katanya lupa karena saat semangatnya dapat tugas di luar kelas. Akhirnya apakah sudah sesuai? Belum sesuai. Terus bagaimana? Dia meminta maaf. Seperti itu dia kemarin ya. Nah, ini adalah puncaknya. Puncaknya apa? Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Oleh karena itu, saya kapasitasnya hanya menyampaikan materi, namun memohon dukungan dan kontribusi yang besar dari Bapak Ibu Guru sekalian. Untuk apa? Tujuan utama kita pasti sama, agar SD kita ini menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi budaya positif yang tadi sudah disampaikan, yang merupakan cita-cita di Hajar Dewantara, bisa kita mulai dari sekarang. Demikian akhir kata yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang tidak berkenan, ada tutur kata yang tidak pas. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum